Martin Sulu SEM. Pak Kepala Badan Kesbangpol Kota Bitung yang kami hormati Bapak Dr. Andes Satya Pemundo MSI dan dari kecamatan Pak Sekretaris Camat yang boleh bersama-sama karena baru tadi pagi ada kegiatan dari pusat yang mewajibkan seluruh kepala satuan kerja BNN dan jajaran di seluruh Republik Indonesia untuk persiapan. Tapi kalau kita narkoba dari sejak tahun 50-an itu tahun 57 sudah ada tentang narkotika. Tapi memang bukan gampang untuk Dua kelurahan ini yang menjadi titik perhatian kami dan diharapkan bantuan atau kerjasama dari dalam hal ini para aparat atau para pemerintah di dua kelurahan ini untuk boleh bersama-sama menunjang kegiatan Kesehatan keluarga, anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa akan dibawakan secara langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung, Bapak Dr. Andes Papianus Tumundo MSI. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera untuk kita, Dr. Melda, sehari-hari sebagai cabang pembangunan. Ya. Kita kaji beliau masuk kerjasama dan memang yang utamanya ada di Kesbang karena ada SK Wali Kota ya tentang P4GM. Kita Kesbang terlibat langsung di dalam, ketuanya Pak Wali Kota berbasis sumber daya pembangunan desa. Setiap saya membawakan materi Bapak Ibu, kita tidak lepas dari visi dan misi pemerintah Kota Bitung. Sejahtera dan berkarakter berlandaskan gotong royong. Misi ada 1, 2, 3, 4 ya. Supaya mengingatkan kita semua ya bahwa yang paling utama, yang paling lebih di atas itu adalah undang-undang. Baru kalau sudah ada undang-undang silakan diinstruksikan. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu sebuah upaya yang terus-menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah serta dunia, usaha untuk memindahkan masyarakat dari penyalahgunaan adiksi narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Sedangkan PN inilah singkatan dari prekursor narkotika. Ini semua sampai dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Ya. Ini anak-anak kan lebih pintar yang kita bilang tadi. Kalau orang yang nak dampingi ini anak-anak dong lebih pintar, apalagi ini Facebook yang segala macam buka nih handphone di Android, orang so pintar Pak Devi, Pak Tommy, mah dong lebih jago. Coba kasih handphone pada orang. Sedikit orang tua orang bilang, Softex itu dijadikan narkoba. Ya. Ada Softex yang merek tertentu, dorang beli, dong buka, dong colo di air, apakah dorang minum atau dorang hisap, hirup, fly. Ya. Kita tidak bilang Lurah bersinar pada dasarnya ingin memberantas narkoba dan jenisnya. Kita di Bitung Timur memang paling banyak hal-hal seperti ini, narkoba dan lain sebagainya. Karena anak-anak berumur 9 tahun bahkan 7 tahun sudah tahu tuh apa itu yang ehambon. Karena pengedarannya ehambon itu kan gampang ditemukan di toko-toko, di warung-warung banyak terdapat. Banyak macam mereka gunakan, bukan cuma dan juga yang Pak sebutkan tadi sudah terjadi di Bitung Timur itu alat perempuan P itu sudah ada sepenuhnya pakai
Entah tahu orang dapat informasi dari mana, karena begitulah kecanggihan dari teknologi. Orang lihat silat, kita mohon juga bukan cuma informasi, edukasi, tapi juga ada penilaian khusus. Apabila terjadi seperti itu, apa yang kita harus lakukan? Entah itu anaknya ditahan atau direhabilitasi. Mungkin sering takut dengan adanya apabila termasuk bagian dari anak-anak kami, bagian daripada pecandu narkoba. Untuk itu sekali lagi kami apresiasi dengan adanya program ini. Apalagi tadi dalam undangan kami di situ disebut sebagai agen pemulihan. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada beberapa mungkin pengalaman. Kami pernah berteman dengan salah satu pemakai pengedar. Mungkin teman kami itu sudah beberapa kali keluar masuk. Yang saya takut, ya, tidak perlu hal yang tidak perlu ditakutkan oleh Barat. Di dalam tes narkoba, orang pakai berapa minggu itu Pak? 3 hari 1 minggu. Kontoran tes sekarang masih ada 2 orang yang kira lewat 1 hari. Kalau kita ada baju kuat 2 hari lalu, mau tes sekarang nyanda negatif, positif jelek barang dia, ya. Jadi sudah juga. Artinya dalam posisi ini kami sebagai pemerintah benar Pak Lurah sampaikan tindak lanjut sampai dengan lapangan. Kecamatan Maesa akan dibawakan secara langsung oleh Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang saya hormati menjadi pimpinan Bapak Kesbag dan dari Pak Rekti dari SSB dan para undangan yang hadir. Kalau tadi Pak Kesbag bilang kalau saudara dokter Pak Kesbag S2, apalagi kalau S0 begini lebih ketemu ya. Karena saya menggantikan Pak Camat, karena Pak Camat lagi tugas luar. Tadi malam dia telepon kalau boleh mau materi tentang tata negara dan sebagainya, biar dapat dibuka itu bisa. Tapi karena ini narkoba, tapi saya bisa karena saya juga pengguna. Salah ya, situasi sekarang ini musik jam-jam ada intermezzo sedikit. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang sebab akibat ketika kita menerapkan narkoba, dari akibat apa dan sebagainya. Tapi sekarang kita mau lihat bagaimana cara teknisnya untuk pelaksanaan kerja tim dalam rangka supaya narkoba itu tidak ada, ya kan? Susah, walaupun dia kecil tetap ada. Seperti apa disampaikan. Dasar hukum tadi sudah disampaikan, itu perlu ada latar belakangnya. Tadi sudah disampaikan itu bagaimana Presiden menyampaikan bahwa ini sudah situasi yang awal narkoba di Indonesia di tahun 2019 1,8 itu sudah ada menggunakan narkoba ini. Memang DP akibat sudah dijelaskan, sudah disampaikan oleh Pak Neki dan Pak Kesbag tadi. Sekarang kita mau melihat bagaimana fungsi dan gunanya daripada desa bersinar. Tolong kalau bilang desa bersinar, DPR itu disebut, ya kan? Jangan sampai kita kembali karena R tidak disebut jadi bersinar, maka dia kan kembali ke narkoba juga. Jadi harus sebut desa bersinar, ya kan? Jadi harus jelas dari penyebutan. Jadi kita kembali, kenapa disebut desa bersinar ini? Supaya dalam rangka penanganannya dia secara seperti apa yang kemarin kita bilang, dari ruang lingkup kecil dan kecil baru dia menyebar, sehingga itu hari ini diundang seluruh stakeholder yang ada supaya bisa menjadi corong dalam setiap pertemuan. Apakah dia dari BKKN, apakah dari Sospol, apakah dari kelurahan dan yang diundang tadi dapat menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan tentang narkoba itu sendiri. Nah, kita mau melihat tentang bab 2 ini, tentang pelaksanaan, tentang tim kerja. Kalau struktur tim terpadu P4GM Desa Bersinar ini, DP struktur, Bu Mega bilang DP structure kan,
Kita punya duduk tinggi, dia belajar kalau dua sama orang Siau juga belajar bahasa Inggris sama. DP struktur ini, kalau dia dari provinsi itu kan jelas dari gubernur, ya kan, kemudian sekda dan sebagainya, sampai kepada kelurahan kecamatan. Tapi DP struktur itu sudah ada jelas, panjang sekali, karena kalau kita mau sampaikan ini, Camat Akas ini 159 halaman. Kalau kita baca satu-satu, orang makan sore. Ya. Terpaksa kita harus lihat DP rangkuman-rangkuman yang ada ini, penjelasannya tentang struktur yang ada ini, sampai pada desa bersinar ini terbentuk. Nah, strategi dan pelaksanaan tentang kerja tim terpadu 4G desa bersinar ini, dalam pelaksanaannya, ya, yang pertama kelembagaan, yaitu strategi kelembagaan yang dapat dilakukan melalui penggerakan struktur organisasi kelembagaan pada ruang lingkup kementerian lembaga dan lingkungan pusat organisasi perangkat daerah. Jadi mulai dari lembaga, kemudian perangkat desa, masyarakat desa, kalau sekarang itu perangkat kelurahan, agar melakukan tindakan meliputi pertama kegiatan yang sudah disusun. Jadi ada planning, perencanaan, direncanakan apa yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan P4G ini di desa bersinar, dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi ketika dibentuk ini bersumber dari hasil pendataan keluarga, data potensi kelurahan, data catatan sipil yang akurat hingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas. Atas ucap atau hal-hal yang tidak berkenan dari Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Iya, orang mau foto bersama kamu.